Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, masih dalam Kitabul Hajj, yaitu kitab tentang haji. Bab yang ke-27 yaitu bab fil ifradi wal qiran bil haji wal umrah. Itu bab yang menjelaskan tentang ifrad dan qiran dalam ibadah haji dan umrah. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala ahlalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil haji mufradan. Fi riwayat Ibni Aun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahalla bil haji mufradan. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau berkata, kita atau kami itu berihram bersama Rasulullah SAW ketika melakukan ibadah haji dengan ihram mufrad. Mufrad yang sudah kita jelaskan maksudnya adalah di mana seorang berniat untuk melakukan ibadah haji saja. Dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW berihram dengan mufradan, ya, dengan ifrad, yaitu berniat ibadah haji saja. Kemudian riwayat selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yulabbi bil haji wal umrati jami'an. Anas mengatakan bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan haji dan umrah sekaligus. Qala Bakar fahadatsu bidzalika Ibnu Umar faqala labba bil haji wahdahu. Falaqitu Anasan fahadatsuhu biqauli Ibnu Umar faqala Anas ma ta'uddunana illa sibyanan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratan wa hajjan. Anas mengatakan bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan niat haji dan umrah sekaligus. Seorang tabi'in yaitu Bakar mengatakan, saya menyampaikan hal tersebut kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Nabi SAW hanya berihram untuk melakukan ibadah haji saja. Maka aku mendatangi Anas bin Malik, maka aku sampaikan hal tersebut, yaitu perkataan Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, tidaklah kalian menganggap kami kecuali anak-anak. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW itu mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilan umrah dan haji. Dalam riwayat yang lain, riwayat yang lain juga dari Anas bahwasanya Anas mengatakan ka'annama kunna sibyana, seolah-olah kami ini hanya anak-anak saja. Dalam bab ini Imam Muslim membawakan hadis Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika melakukan ibadah haji hanya melakukan ibadah haji saja atau disebut dengan ifrad.
Kemudian dibawakan juga oleh Imam Muslim hadis Anas bin Malik. Bahwasanya Anas mengatakan Nabi itu melakukan ibadah haji dan umrah sekaligus atau yang disebut dengan qiran. Maka di sini ada perbedaan pendapat para sahabat, sebagaimana juga ya sebenarnya riwayat ini juga sudah kita sebutkan sebelumnya, disebutkan oleh Imam Muslim sebelumnya. Hadis Jabir, hadis Aisyah, Abi Sa'id, di mana sahabat-sahabat tersebut menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW pertama kali meniatkan untuk ifrad atau melakukan ibadah haji saja. Kemudian Nabi nantinya ketika sudah sampai di Mekah menyuruh para sahabat yang tidak membawa hewan kurban untuk bertahalul dan merubah niatnya menjadi umrah. Maka di sini Anas mengatakan, saya mendengar Nabi SAW mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya untuk menggabungkan riwayat-riwayat ini, bahwasanya Nabi SAW di awal itu meniatkan umrah saja, haji saja. Kemudian setelah itu Nabi SAW meniatkan haji dan umrah sekaligus, atau yang disebut dengan qiran. Kemudian faedah dari hadis ini juga kita bisa lihat bahwasanya ada seorang perawi yang dia menyampaikan perkataan Abdullah bin Umar kepada Anas. Oh, ini berbeda pendapat. Kemudian Anas mengatakan, kalian ini menganggap kami ini anak-anak ya. Maksudnya apa? Anas mengatakan, ya, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya ini menunjukkan ya bahwasanya ya seolah-olah ketika Anas menyampaikan itu kemudian berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, maka seolah-olah ya sepertinya Anas ya boleh dikatakan marah dan sebagainya atau yang sejenisnya, sehingga mengatakan atau menganggap kami ini anak-anak. Di sini bisa kita lihat bahwasanya ya seorang ya beramal sesuai dengan keyakinan atau yang dia dengar. Anas mengatakan berpendapat seperti itu karena itu yang dia dengar. Abdullah bin Umar juga mengatakan seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya atau bab selanjutnya yaitu bab yang berjudul ma yalzamu min man ahrama bil haji tsumma qadima Makkah min at-tawaf was-sa'i, yaitu apa yang diharuskan bagi orang yang sedang berihram untuk melakukan ibadah haji ketika dia datang ke Makkah, baik dari ibadah tawaf ataupun sa'i. Apa yang harus dia lakukan ketika seorang berniat melakukan ibadah haji, berihram untuk melakukan ibadah haji, kemudian dia datang ke Makkah, apa yang dia lakukan? Hadis ini dari Wabarah qala kuntu jalisan inda Ibni Umar. Faja'ahu rajulun faqala ayasluhu li an atufa bil bait qabla an atiya al mawqif faqala na'am. Faqala Ibnu Abbas yaqulu la tatuf bil baiti hatta ta'tiya al mawqif. Faqala Ibnu Umar faqad hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil bait qabla ayyatiya al mawqif. Fa biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an ta'khudha am biqauli Ibni Abbas in kunta shadiqan. Dari Wabarah beliau mengatakan aku duduk bersama Abdullah bin Umar, kemudian datang seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah boleh bagiku untuk tawaf di Ka'bah sebelum aku mendatangi Arafah? Maka Abdullah bin Umar mengatakan boleh. Ya, boleh. Maka kemudian orang tersebut mengatakan sesungguhnya Abdullah bin Abbas mengatakan jangan tawaf sebelum datang ke Arafah.
Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh Rasulullah SAW telah berhaji dan beliau melakukan tawaf sebelum datang ke Arafah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, apakah dengan perkataan Rasulullah atau apakah perkataan Rasulullah yang berhak atau yang lebih berhak untuk kita ambil, kita ikuti, atau yang kamu ikuti, atau perkataan Abdullah bin Umar, jika kamu jujur. Maka hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya Abdullah bin Umar ditanya tentang bolehkah seorang tawaf sebelum wukuf ke Arafah. Ini maksudnya apa? Para ulama menjelaskan tawaf apa ini maksud, yaitu tawaf kudum. Ya, tawaf kudum. Tawaf kudum itu artinya tawaf ketika datang pertama kali ke Mekah. Di mana para ulama menjelaskan bahwasanya tawaf kudum itu adalah sesuatu yang disyariatkan bagi orang yang ingin melakukan ibadah haji ataupun dia umroh ketika pertama kali datang ke Mekah. Tawaf kudum artinya tawaf yang pertama kali dilakukan ketika datang ke Mekah. Dan itu disyariatkan. Dan mayoritas para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama yang lain mengatakan, kata Imam Nawawi, sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya tawaf kudum itu hukumnya sunnah. Tawaf kudum ini dilakukan ketika seorang pertama kali datang ke Mekah. Kalau dia melakukan ibadah umroh, maka ibadah tawaf umrohnya itu sekaligus tawaf kudum. Karena orang yang umroh dia sekali aja, tawafnya sekali, sa'inya sekali. Maka tawaf kudumnya mengikut ke dalam atau masuk ke dalam tawaf umrohnya. Adapun orang yang melakukan ibadah haji, maka kalau dia hajinya tamattu, berarti dia umroh dulu baru haji, maka juga tawaf umrohnya masuk di dalamnya tawaf kudum. Adapun orang yang melakukan haji ifrad atau qiran, maka dia pertama kali tawaf kudum. Baru dia datang ke Arafah. Dan ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar, yaitu boleh seorang tawaf sebelum datang ke Arafah. Kemudian apa? Di sini orang yang bertanya menimpali perkataan Abdullah bin Umar. Bahwasanya Abdullah bin Abbas itu melarang atau berpendapat tidak boleh tawaf sebelum wukuf di Arafah. Para ulama menjelaskan, maksudnya adalah di sini Abdullah bin Abbas maksudnya adalah kalau seandainya seseorang itu datang ke Mekah itu terlambat. Terlambat dalam artian dia datang sudah pada hari Arafah, maka dia harus segera ke Arafah, tidak ke Mekah lagi, tidak turun di Mekah. Ini yang dimaksud. Karena Abdullah bin Abbas tentunya tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika melakukan ibadah haji itu beliau tawaf terlebih dahulu. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan boleh tawaf sebelum datang ke Arafah. Kenapa? Dalilnya apa? Ya Nabi sendiri melakukan hal itu. Dan Abdullah bin Abbas tahu itu. Tapi yang dilarang oleh Abdullah bin Abbas di sini adalah kalau seandainya seseorang itu dia datang ke Mekah sudah telat, ya sudah hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka apakah dia tawaf dulu ke Mekah baru dia ke Arafah? Tidak, tapi dia langsung ke Arafah. Itu yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Kemudian
ketika laki-laki ini bertanya kepada Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Abbas melarang. Apa kata Abdullah bin Umar setelah menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau mengatakan apa? Apakah perkataan Nabi atau perbuatan Nabi yang harus atau lebih untuk diikuti, untuk diambil, atau Abdullah bin Abbas? Jika engkau jujur, artinya jujur dalam mengikuti Nabi. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ini kita bisa lihat bagaimana Abdullah bin Umar itu ya tegas dalam menyampaikan hadis Nabi SAW, dalam menyampaikan atau menceritakan perbuatan Nabi. Nabi melakukan ini. Ini bisa kita lihat. Seolah-olah Abdullah bin Umar mengatakan apa? Kalau seandainya ada pertentangan antara perbuatan sahabat atau pendapat sahabat dengan Nabi, mana yang didahulukan? Itu pertanyaan Abdullah bin Umar. Dan ini bisa kita lihat bagaimana seorang Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW, begitu tegas dalam menyampaikannya. Ketika terjadi perbedaan antara perbuatan atau pendapat sahabat dengan Nabi, siapa yang harus diikuti? Ya jelas Nabi SAW. Apalagi, ya ini menjadi pelajaran bagi kita, kalau seandainya perkataan atau perbuatan Nabi itu bertentangan dengan orang yang di bawah sahabat, mungkin para ulama dan sebagainya, yang mereka berpendapat, yang pendapatnya itu perkataan ataupun perbuatannya bertentangan dengan Nabi, siapakah yang harus diikuti? Kalau seandainya Abdullah bin Abbas saja, sahabat Nabi SAW, itu perkataannya atau pendapatnya jika bertentangan dengan Nabi, maka pendapatnya dibuang, tidak diikuti. Bagaimana kalau yang menyelisihi perbuatan tersebut atau pendapat tersebut adalah manusia selain sahabat atau di bawah sahabat, para tabi'in, para ulama, tentunya untuk lebih berhak untuk ditinggalkan. Maka perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu yang harus didahulukan dari segala perkataan dan perbuatan manusia. Dan ini adalah manhaj. Ini kita lihat bagaimana ini Abdullah bin Umar mengajarkan kepada kita manhaj para sahabat. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, Abdullah bin Abbas sendiri pernah didatangi. Kemudian ditanyakan kepada beliau suatu hal yang perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Abu Bakar dan Umar. Apa kata Abdullah bin Abbas? Mana yang harus diikuti, Rasulullah atau Abu Bakar dan Umar? Tentunya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya yang harus kita ikuti Rasulullah SAW. Kalau itu bertentangan dengan siapapun, maka harus ditinggalkan. Yang harus diikuti adalah Rasul. Ini sahabat saja yang mereka sudah dijamin surga, maka perkataan perbuatan mereka kalau menyelisih Rasul, maka ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di bawah mereka, di belakang mereka, setelah mereka? Ini berhak untuk ditinggalkan. Kemudian juga faedah disebutkan oleh para ulama bahwasanya seorang ketika dia bertanya, ini adab dalam bertanya, maka sebaiknya dia tidak menyebutkan. Kalau seandainya seorang bertanya kepada seorang ulama misalnya, maka dia ketika dia mendapatkan jawaban yang mungkin dia berbeda dengan yang dia ketahui sebelumnya, maka sebaiknya dia tidak menyebutkan. Oh, si A mengatakan itu. Berbeda dengan si B yang barusan dia tanya.
sebaiknya apa? Tidak disebutkan namanya. Seorang misalnya bertanya kepada A mengatakan misalnya, apa hukum ini? Si A mengatakan boleh. Kemudian dia bertanya kepada si B, atau dia mengatakan si B mengatakan tidak boleh. Maka sebaiknya apa? Dia tidak menyebutkan nama orang itu, menyebutkan nama ulama itu. Apalagi di zaman kita sekarang banyak orang yang dia ketika orang lain berbeda pendapat dengan dia, mungkin dia akan tidak suka dan sebagainya. Maka yang lebih baik adalah sebutkan pendapat aja. Ada sebagian orang berpendapat begini, yang tidak boleh, yang berbeda. Itu lebih baik daripada menyebut si fulan dan si fulan. Karena akan menimbulkan fitnah. Atau minimal orang lain itu merasa, atau yang ditanya mungkin dia akan punya pemikiran yang lain dan sebagainya. Maka lebih baik apa? Ketika kita bertanya kepada seseorang, kemudian kita tahu jawabannya berbeda dengan yang kita dengar sebelumnya, maka kita tidak menyebutkan nama orang yang berbeda itu, tapi kita sebutkan aja pendapatnya begini. Kita menyebutkan itu tentunya ingin tahu apa argumennya, apa alasannya, apa dalilnya misalnya. Boleh. Tanpa kita menyebutkan orangnya. Tentunya itu bagi orang yang masih hidup nantinya. Adapun yang sudah meninggal ya biasa kita. Imam Syafi'i mengatakan ini, Imam Malik mengatakan gini, tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang masih hidup, maka adabnya tentunya lebih baik tidak disebutkan namanya. Di sini penanya menyebutkan apa? Abdullah bin Abbas mengatakan begini. Maka Abdullah bin Umar langsung mengkat atau mempertegas Abdullah bin Abbas yang diikuti atau Rasul. Begitu. Dalam riwayat yang lain tidak disebutkan Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat yang lain yang juga hadis dari Wabarah disebutkan bahwasanya sa'ala rajulun Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma atufu bil bait wa qad ahramtu bil bait bil hajj wa ma yamna'uka qala inni ra'aitu ibna fulan yakrahuhu wa anta ahabbu ilaina minhu ra'ainahu qad fatanathu dunya faqala wa ayyuna aw ayyukum lam taftinhu ad-dunya. Tsumma qala ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahrama bil hajj wa tawafa bil bait wa sa'a baina Safa wal Marwa. Fa sunnatillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an tuttaba'a min sunnati fulan in kunta shadiqan. Dalam riwayat yang lain disebutkan seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Umar, bolehkah saya tawaf sebelum ketika aku sudah berihram untuk haji? Maksudnya, bolehkah saya bertawaf sebelum saya wukuf di Arafah? Kata Abdullah bin Umar, apa yang menghalangi untuk melakukan itu? Ya, boleh artinya. Nah, beliau di sini mengatakan, saya melihat bahwasanya ada Ibnu Fulan. Nah, di sini ini enggak disebutkan Abdullah bin Abbasnya. Ibnu Fulan membenci hal tersebut. Maksudnya Ibnu Fulan tidak menyukai hal tersebut. Dan engkau lebih kami cintai daripada dia. Kemudian disebutkan sesungguhnya kami melihat dia sudah mendapatkan fitnah dunia. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, siapakah di antara kita atau di antara kalian yang tidak difitnah oleh dunia? Sungguhnya kami melihat Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Umar, ketika sudah berihram dengan haji, kemudian beliau bertawaf, kemudian sa'i, maka sesungguhnya sunnah Allah dan sunnah Rasul yang lebih berhak untuk diikuti jika engkau benar, daripada sunnah fulan jika kamu jujur dalam beragama. Maka di sini dilihat, jika kita benar dalam beragama, jujur dalam beragama, siapa yang harus diikuti?
Allah dan Rasulnya, bukan selainnya. Ini bisa kita lihat, sahabat saja ditinggalkan pendapatnya, apalagi para ulama, para tokoh, para imam dan sebagainya ditinggalkan. Siapakah yang harus diikuti? Kalau kita jujur, kalau kita benar dalam beragama, siapa yang diikuti? Bukan pendapat si fulan, bukan pendapat ulama ini, ulama itu. Yang diikuti adalah hadis Rasulullah, hadis Rasul. Itu yang diikuti. Maka bukti kita jujur dalam beragama, kita lebih mendahulukan pendapat Allah dan Rasul, perkataan Allah dan Rasul daripada perkataan manusia. Siapapun manusianya, baik itu para sahabat, para tabi'in, para ulama, 4 mazhab, ataupun yang di bawah mereka, apalagi yang di bawah mereka setelah mereka. Ini kalau kita jujur dalam beragama. Maka orang-orang yang dia lebih mendahulukan perkataan imamnya, perkataan ulamanya, perkataan tokoh dan sebagainya daripada perkataan Allah dan Rasul, maka menunjukkan dia tidak jujur dalam beragama. Kalau dia jujur mesti mengikuti, mendahulukan perintah Allah dan Rasul, perkataan Allah dan Rasul. Kemudian faedah dari hadis yang kedua ini adalah, di sini disebutkan apa? Tidak disebutkan nama Abdullah bin Abbasnya, fulan. Dan ini lebih baik, seperti yang kita sebutkan tadi. Si fulan, pendapat si fulan. Tidak perlu kita sebutkan siapanya. Kemudian di sini penanya menyebutkan, atau ya wallahu alam, di sini penanya mengatakan engkau lebih kami cintai daripada dia. Ini kalimat ini ya wallahu alam apakah benar atau hanya ingin menunjukkan bahwasanya pendapat Abdullah bin Umar itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wallahu a'lam. Kemudian lebih dari itu, coba kita lihat di sini. Kami melihat dia maksudnya siapa? Abdullah bin Abbas telah terfitnah oleh dunia. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana orang yang bertanya ini, dia bertanya tapi ada tambahan di balik pertanyaan. Dia bertanya tapi juga menambah embel-embel. Dan ada orang seperti itu, dia bertanya, kemudian disebutkan orang lain, kemudian dia sebut, oh kamu lebih baik daripada dia itu. Nah, dia itu sudah rusak sudah. Nah ini bahaya. Kita lihat bagaimana sikap Abdullah bin Umar di sini. Coba kita lihat. Ketika Abdullah bin Umar mengatakan tadi mendengarkan perkataan penanya tadi, mengatakan, sungguhnya kami melihat dia yang melarang itu telah terfitnah oleh dunia. Apa kata Abdullah bin Umar? Menunjukkan pembelaan Abdullah bin Umar. Di sini, ini kita lihat bagaimana seorang ketika mendengarkan saudaranya mendapatkan penilaian negatif, nah, maka dia enggak tinggal diam. Apa kata Abdullah bin Umar? Wa ayyukum lam taftinhu dunya. Siapakah di antara kita yang tidak kena fitnah dunia? Ini jawaban Abdullah bin Umar. Jadi seolah-olah apa? Anda mengatakan Abdullah bin Abbas kena fitnah dunia, siapa di antara kita yang tidak? Kita juga. Gitu. Ini menunjukkan apa? Ya bersihnya hati Abdullah bin Umar. Tidak oh iya, Yunian itu mah orang itu kena fitnah itu dia. Nah, ini kalau zaman kita seperti itu. Kalau ada penanya seperti itu, wah si fulan itu kena. Oh iya. Kita inilah yang bagus, yang bersih hatinya. Itu orang itu udah kena fitnah dunia itu. Itu kalau zaman kita. Banyak yang seperti itu. Menunjukkan itu apa? Hasad dalam dirinya. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan tidak seperti itu. Bagaimana kita lihat ketika Abdullah bin Abbas divonis cinta dunia, apa kata Abdullah bin Umar? Siapa di antara kita yang tidak kena fitnah dunia? Kamu dan saya maksudnya juga kena fitnah dunia. Ini penting. Bagaimana seorang ketika dia mendengarkan
suatu hal yang negatif tentang saudaranya, dia membela, bukan dia malah, dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia memang benar-benar bersaudara itu. Ketika saudaranya itu dia mendengarkan hal yang negatif tentang saudaranya, dia bela saudaranya, itu menunjukkan baik di depan dia ataupun di belakangnya, itu menunjukkan dia benar-benar teman sejati. Tapi kalau dia malah menggelincirkan atau memburukkan juga, maka tentunya itu tidak menunjukkan teman yang sebenarnya. Mungkin di depan mungkin dia sanjung dan sebagainya, tapi di belakang dia burukkan, dia sebutkan kekurangannya, aibnya dan sebagainya. Ini bukan teman yang benar. Nah, di sini Abdullah bin Umar bisa kita lihat ketika orang tersebut mengatakan Abdullah bin Abbas sudah kena fitnah dunia. Kenapa orang ini mengatakan Abdullah bin Abbas kena fitnah dunia? Imam Nawawi menyebutkan di sini karena Abdullah bin Abbas ketika di zaman Ali bin Abi Thalib itu pernah menjadi gubernur Basrah di Irak, diangkat oleh Ali bin Abi Thalib, tapi tidak lama di zaman Ali. Maka orang tersebut memvonis, menghukumi bahwasanya wah ini Abdullah bin Abbas sudah jadi amir pula, jadi gubernur pula, ini sudah masuk dunia dalam dirinya. Padahal tentunya Abdullah bin Abbas bukan sembarangan sahabat, beliau yang didoakan oleh Nabi SAW. Beliau menjadi gubernur tentunya ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib, bukan beliau yang menawarkan diri. Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Tentunya kalau seandainya memiliki jabatan itu menunjukkan dia cinta dunia, tentunya para khalifah yang 4 yang berhak untuk dikatakan cinta dunia atau kena fitnah dunia. Khalifah yang 4 menjadi khalifah, pemimpin tertinggi. Tapi di sini bisa kita lihat ada orang-orang yang dia hatinya tidak baik. Sehingga apa? Tadi persoalannya adalah awalnya perbedaan masalah fikih, tapi merembet kepada yang lain. Ini. Jadi orang ini kenapa dia mencela Abdullah bin Abbas? Karena tidak sesuai dengan pendapatnya. Maka dia cari pendapat yang lain, Abdullah bin Umar. Kemudian dia sanjung Abdullah bin Umar. Tapi ternyata Abdullah bin Umar ya pintar, cerdas. Tidak mengamini saja apa yang disebutkan oleh penanya tadi. Oh iya, nian Abdullah bin Abbas ini cinta dunia. Kita inilah yang tidak. Ini bukan gitu. Apa kata Abdullah bin Umar? Siapa di antara kita yang tidak kena fitnah dunia? Kita semua kena fitnah dunia. Menunjukkan hati beliau yang bersih, kemudian juga menunjukkan bagaimana beliau membela Abdullah bin Abbas, dan juga menunjukkan kejujuran bahwasanya semua kita kena fitnah dunia, fitnah. Di mana fitnah artinya ujian, kita semua diuji dengan dunia ini. Bukan hanya orang itu diuji dengan jabatan saja. Bukan hanya orang itu diuji dengan kelapangan rezeki saja. Semua apa yang kita alami di dunia ini adalah fitnah semua. Kebaikan dan keburukan, kemiskinan dan kelapangan harta itu adalah ujian. Sehat dan sakit adalah ujian. Termasuk punya jabatan atau tidak punya jabatan itu juga ujian. Itu semua ujian. Anda seseorang yang dia diberikan jabatan diuji oleh Allah. Anda bisa mengayomi atau tidak, berlaku adil atau tidak. Kita yang tidak mendapat jabatan juga kita diuji. Kita bisa taat pemimpin atau tidak. Itu ujian. Seorang yang diberikan kelapangan harta ujian. Dia bisa berbagi atau dia bakhil. Orang yang tidak memiliki kelapangan harta dia ujian juga. Dia bisa sabar atau tidak. Itu ujian. Allah SWT katakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kalian dengan bisyarri wal khair. Dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan dan kebaikan. Apa keburukan? Keburukan itu sesuatu yang tidak kita sukai. Sakit, susah, miskin. Itu keburukan. Wal khair, sehat, lapang. Itu semua kebaikan.
Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Itu adalah fitnah, dan memang dunia fitnah. Maka ini yang perlu dipahami dengan baik. Maka Abdullah bin Umar nih, perkataan Abdullah bin Umar yang harus kita dengar. Siapakah di antara kita yang tidak diuji dengan fitnah, dengan dunia? Enggak mungkin. Semua kita diuji dengan dunia. Jadi sekali lagi jangan kita memandang orang, wah itu orang kaya paling kaya, itulah ujiannya itu orang diuji. Apakah kita enggak diuji sama Allah? Kita juga diuji. Jangan kita hanya melihat orang. Siapa yang diuji oleh Allah itu yang paling tinggi jabatannya, yang paling kaya, yang paling banyak. Bukan hanya itu ujian. Kita juga diuji. Yang kita tidak punya harta, tidak punya jabatan juga ujian. Maka memahami ujian itu yang harus kita perhatikan. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan, siapakah di antara kita yang tidak diuji dengan dunia, tidak kena fitnah dunia? Semua kita kena. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini di antara faedah yang dari hadis Abdullah bin Umar. Kemudian bab selanjutnya, ya kita nggak baca semua ya. Bab selanjutnya adalah bab ma yalzam min man tafa bil bait wa sa'a minal baqa' 'alal ihram wa tarki tahallul, yaitu apa yang wajib atau yang harus dilakukan bagi orang yang dia tawaf, kemudian sa'i, kemudian dia tetap berada dalam ihramnya, tidak tahallul. Di sini disebutkan hadis yang cukup panjang. Hadis Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu atau rahimahullah. Urwah bin Zubair, beliau menceritakan tentang hadis dari ibu dan bapak beliau sendiri, ya, hadis diriwayatkan dari Asma, dari Zubair bin Awam, kemudian juga dari Aisyah. Bahwasanya ya, inti dari hadis ini anna awwalu syai'in bada'a bihi hina qadima Makkah annahu tawaddu'a thumma tawafa bil bait thumma hajja. Bahwasanya hadis ini juga disebutkan dari Aisyah, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika pertama kali datang ke Mekah adalah berwudu kemudian tawaf. Hadis ini juga sama dengan bab sebelumnya, menunjukkan tentang seorang ketika dia pertama kali datang ke Mekah maka dianjurkan dia melakukan tawaf yang disebut dengan tawaf qudum. Kemudian hal itu kata Aisyah juga dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi Aisyah di sini menceritakan bahwasanya Nabi melakukan yang pertama, apa yang dilakukan oleh Nabi pertama kali datang ke Mekah? Itu tawaf. Abu Bakar juga melakukan itu, Umar juga melakukan itu. Begitu juga Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam. Jadi ini disebutkan oleh Urwah bin Zubair, di mana hadis ini beliau riwayatkan dari ibu beliau sendiri, yaitu Asma binti Abu Bakar, dari Zubair bin Awam, dari Aisyah, bahwasanya mereka semua apa yang dilakukan oleh mereka ketika pertama kali datang ke Mekah, yaitu melakukan tawaf terlebih dahulu, yaitu tawaf qudum. Kemudian Asma menyebutkan, Asma binti Abu Bakar, Asma ini adalah ibunya Urwah bin Zubair. Di mana Asma menjelaskan, sebagaimana juga hadis Aisyah, Asma Aisyah, dua-duanya anak Abu Bakar. Di mana Asma di sini menjelaskan,
Rasulullah SAW ketika datang pertama kali ke Mekah, beliau tawaf, kemudian Nabi SAW tawaf dan sa'i. Kemudian Nabi mengatakan, "Man kana ma'ahu hadyun falyakum ala ihramihi. Wa man lam yakun ma'ahu hadyun falyahlil. Falam yakun ma'i hadyun fahalaltu wa kana ma'a Az-Zubair hadyun falam yahlil." Jadi Asma menceritakan Nabi SAW, ini hadis ini juga sama dengan riwayat Aisyah sebelumnya. Yaitu apa? Rasulullah SAW ketika datang ke Mekah beliau tawaf sa'i. Kemudian apa? Nabi setelah itu mengatakan, siapa yang membawa hewan kurban hendaknya dia tetap dalam ihramnya. Sebagaimana Nabi sendiri ketika itu. Jadi Nabi setelah tawaf dan sa'i, maka beliau mengatakan, mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, siapa yang bawa hewan kurban, maka hendaknya dia tetap ihram, tidak bertahalul. Di mana inilah yang menjadi dalil bagi para ulama bahwasanya Nabi itu melakukan qiran, haji dan umrah dalam satu waktu atau dalam satu pekerjaan. Wa man lam yakun ma'u hadyun falyahlil. Siapa yang tidak membawa hewan kurban, maka hendaknya dia bertahalul. Yaitu apa? Bertahalul dari umroh. Itu yang disebutkan dalam hadis Jabir juga, hadis Aisyah sebelumnya, di mana Nabi menyuruh para sahabat untuk melakukan umroh, merubah niat hajinya menjadi umroh, kemudian bertahalul mereka. Maka Asma mengatakan, "Falam yakun ma'i hadyun." Saya tidak membawa hewan kurban, maka saya pun halal atau bertahalul. Wa kana ma'az Zubair hadyun falam yahlil. Sedangkan Zubair, suaminya Asma, Zubair bin Al-Awwam, itu membawa hewan kurban, maka beliau tidak bertahalul, beliau melakukan qiran sama dengan Nabi SAW. Kemudian di sini disebutkan oleh Asma, qalat falabithtu thiyabi thumma kharajtu faljalastu ila Zubair faqala qumi anni faqultu atakhsha an athiba alaika. Nah, ini sedikit faedah. Asma mengatakan, saya pun setelah bertahalul saya memakai pakaian saya, kata beliau. Ini saya keluar duduk di samping Zubair. Apa kata Zubair? Suaminya, pergi dariku. Qumi anni, pergi dariku, menjauh dariku. Kenapa? Qultu, Asma mengatakan, atakhsha an athiba alaika. Apakah kamu khawatir aku akan memelukmu gitu. Maksudnya apa? Ya, Asma sudah bertahalul, Zubair masih berihram. Kata Zubair, jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Khawatir ini kita dekat-dekat, aku masih ihram. Kenapa? Karena orang yang berumrah atau haji yang belum ihram, dia tidak halal baginya istrinya sampai dia bertahalul. Maka Zubair mengatakan jauh-jauh. Nah, ini faedah. Ini kita lihat bagaimana Zubair mengatakan jauh-jauh, maksudnya apa? Supaya beliau menjaga ibadahnya. Dan ini tentunya bagi orang yang dia melakukan ibadah haji atau umrah, dia pergi sama istrinya, dia hati-hati. Jangan dekat-dekat sebelum Anda bertahalul, lepas pakaian ihram, tidak apa-apa dekat-dekat. Ini sahabat Zubair bin Awam, salah seorang yang dijamin surga ini Zubair ini. 10 sahabat yang dijamin surga. Ketika istrinya mendekat, kata pakaiannya, tidak usah dekat-dekat. Bahaya. Ya, ini menunjukkan apa? Bagaimana beliau menjaga ibadahnya. Ini juga menjadi perhatian kalau kita pergi umrah membawa istri, maka hati-hati. Kalau belum tahalul, tidak usah dekat-dekat. Maka hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya seorang ketika dia sudah ketika dia membawa hewan kurban, sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana Zubair dan juga yang lainnya dalam hadis sebelumnya, maka dia dianjurkan qiran. Maka qiran itu bagi orang yang dia memang membawa hewan kurban. Dia qiran artinya apa? Dia melakukan ibadah yang satu rangkaian ibadah tapi dengan dua niat. Dia niat ketika dia tawaf dan sa'i, niatnya
tawafnya itu tawaf kudum, sa'inya sa'i haji dan umrah. Kemudian setelah itu nanti dia wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian dia tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah itulah tawaf rukun haji. Kemudian tidak perlu lagi sa'i karena dia sudah sa'i sebelumnya. Ini rangkaian ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau seorang tidak membawa hewan kurban, maka dia hendaknya ya tamattu, yaitu dia ihram untuk umroh, kemudian setelah umroh dia boleh halal, bertahallul, kemudian dia baru nanti ibadah haji. Maka ini yang disebutkan bagi orang yang dia sudah tawaf, sa'i, kemudian dia tidak bertahallul. Kalau dia melakukan ibadah qiran, maka dia ya hendaknya menjaga ma yalzam tadi apa yang harus dilakukan oleh seorang yang dia sudah tawaf dan sa'i, sedangkan dia belum bertahallul. Apa yang harus dia lakukan? Ya menjaga dirinya maksudnya. Jadi maksud di sini Imam Muslim membawakan hadis Asma ketika Asma mendekati suaminya Zubair, hati-hati. Itu maksudnya agar dia setelah tawaf dan sa'i dia belum halal dia. Nanti setelah wukuf, mabit kemudian di Musdalifah, kemudian tawaf ifadah, baru dia halal baginya istrinya. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana Zubair itu sampai menyuruh istrinya apa? Jangan dekat-dekat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini beberapa hadis yang bisa kita baca pada malam hari ini yang masih berkaitan dengan ibadah haji, terutama haji ifrad, kemudian qiran dan juga tamattu. Dan memang di sini disebutkan panjang oleh Imam Muslim hadis-hadis yang berkaitan ibadah haji. Setelah ini juga semuanya tentang haji tamattu dan seterusnya. Yang menunjukkan apa? Imam Muslim ingin menyampaikan kepada kita, ingin membawakan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang haji, ya, haji Nabi SAW yang tentunya menjadi pedoman bagi kita. Kemudian juga kita bisa mengambil faedah-faedah tadi dari perkataan para sahabat, perbuatan para sahabat, ya, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan juga Zubair ataupun Asma binti Abu Bakar. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.